Bada bing, bada bu. Hai Bestiana, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat-sehat aja. Aku nggak sehat-sehat aja, jadi kemarin selama 2 minggu, 3 minggu aku nggak upload. Itu karena aku lagi sakit. Sebenarnya sakitnya sakit biasa sih, sakit batuk biasa. Cuma suara aku tuh nggak keluar ya, jadi suara aku tuh kayak hilang timbul gitu. Bayangin kalau misalnya aku upload video dan aku kayak lagi di tengah-tengah bacain kayak kasus, tiba-tiba suaraku hilang kan. Jadi aku nunggu kayak aku recovery full dulu, baru aku bikin video lagi. Semoga kalian gak ada yang sakit kayak aku ya. Jadi hari ini kita tuh bakal ngebahas satu kasus di mana sebenarnya kasus ini tuh udah kayak akhirnya ditutup. Bukan ditutup ya, kayak jadi kasus yang dingin, kasus yang cold case, kasus yang disuspend karena gak ada kelanjutannya. Jadi tentang seorang anak yang di mana dia bunuh, anak ini masih remaja, dia dibunuh, gak ketemu siapa pelakunya sampai 14 tahun kemudian ketangkep, tapi karena kasus yang nggak berkaitan, kasus yang lain. Jadi ini terjadinya di Jepang tahun 2004 dan orang ini baru ketahuan tahun 2018. Gila nggak tuh? Bahkan mereka udah sampai ngundang, ini ya, kepolisian Jepang udah sampai ngundang FBI BAU, Behavior Analysis Unit. Mungkin kalian yang udah pernah nonton Criminal Minds atau Mindhunter, mungkin kalian tahu apa itu BAU atau BSU. Jadi di mana itu adalah suatu departemen di FBI yang mana mereka menganalisa perilaku seorang pelaku ya, pelaku pembunuhan atau pelaku tindakan kriminal. Mereka tuh menganalisa, oh kenapa dia kayak gini, kenapa dia memilih untuk menjadikan ini sebagai targetnya dan lain-lain. Tapi kepolisian Jepang udah sampai ngundang si FBI BAU ini, mereka masih gak nemu siapa pelakunya. Dan malah ketemunya karena adanya kejadian yang tidak ada kaitannya sama sekali sama pembunuhan ini. Mungkin ada beberapa kalian juga udah baca di thread di Twitter karena cukup viral juga ya threadnya ini. Jadi sebelum kita masuk ke cerita hari ini, seperti biasa jangan lupa kalian untuk like dan subscribe video ini, dan jangan lupa juga untuk nyalain lonceng di bawah supaya kalian gak ketinggalan sama updatean terbaru aku. Dan jangan lupa juga kalian untuk subscribe di second channel aku sama Instagram aku di Monica Rajalele, linknya ada di description box. And now let this book begin. Iya, aku kangen banget deh ngomong sama kalian. Jadi hari ini kita akan ngomongin tentang kasus Kitaguchi Satomi, atau di sini kita akan ngebahas namanya adalah Satomi, biar lebih akrab. Jadi Satomi ini tuh waktu kejadian umurnya tuh masih 17 tahun. Dia masih siswa SMA. Dia itu tinggal di Hatsukaichi di prefektur Hiroshima. Kalian tahu Hiroshima, kalian belajar sejarah, salah satu negara yang dibom atom sama Amerika. Nah, ini kejadiannya tahun 2004. Jadi dia tinggal di rumah itu berlima ya. Ada dia, ada orang tuanya 2, ada adiknya perempuan, dan ada juga neneknya. Anak ini tuh, si Satomi tuh anak yang baik ya. Anak yang baik, sopan, ramah, semua orang suka sama dia. Dia juga rajin belajar. Dia tuh punya keinginan, pokoknya setelah aku lulus SMA, aku mau kuliah. Orang tuanya Satomi juga tahu kalau Satomi itu orang yang punya keinginan kuat. Dia kalau pengen sesuatu tuh dia pasti akan lakukan. Makanya orang tuanya tuh kerja keras untuk nabung semuanya untuk Satomi. Nabung untuk kuliahnya Satomi. Bahkan sampai di hari kejadian orang tuanya tuh udah nabung sekitar 3 juta yen untuk biaya kuliahnya si Satomi. Satomi itu selain dia juga rajin belajar, dia juga bagus nilainya di sekolah, dia juga orangnya rajin bekerja. Dia selama sekolah dia selalu ada pekerjaan part time gitu ya, kerja sambilan, karena dia juga mau nabung, dia mau punya uang sendiri untuk mungkin kesenangannya dia, untuk mungkin nanti dia kuliah nanti, atau mungkin dia mau bantu orang tuanya untuk biaya dia kuliah. Pokoknya ini anak-anak baik ya. Nah, sampailah di tahun 2004, dimana waktu itu yang seperti aku bilang umurnya 17 tahun, dia masih SMA, dia itu lagi UAS. Jadi hari kejadian ini dia lagi UAS ya, ujian akhir semester. Dan seperti yang kita tahu, kalau misalnya kita lagi UAS tuh kan biasanya nggak ada pelajaran normal ya. Cuma masuk sekolah, ujian, terus pulang. Nah, sama seperti Satomi, dia masuk sekolah, dia ngerjain semua ujiannya, dan dia pulang lebih awal. Jadi hari itu dia pulang jam 2 siang. Dia naik sepeda, pulang ke rumahnya. Sampai di rumah, dia bilang nih sama adiknya, "Oke, aku mau ganti baju, abis itu makan, terus aku mau tidur siang bentar. Boleh tolong nggak kamu bangunin aku jam 3 sore? Karena jam 4 aku ada kerja part-time." Terus adanya kayak, "Oh iya kak, silakan. Akhirnya Satomi ya ganti baju, dia makan siang, dan dia bobo siang. Nah, perlu kita ketahui modelan rumahnya Satomi itu kayak gini ya. Jadi ada 2 kayak bangunan jadi satu gini, dan ada 2 kayak pintu masuk ya, pintu masuk yang dari sebelah
yang mengarah ke jalan sebelah sini, dan ada satu lagi yang sebelah sini ya. Posisinya tuh waktu itu pas Satomi lagi tidur siang tuh dia ada di bangunan yang B ini, bangunan yang kedua ini ya. Sementara waktu itu siang itu tuh di rumahnya cuma ada neneknya sama adiknya, dan nenek sama adiknya tuh ada di bangunan yang lain. Nenek sama adiknya tuh kalau nggak salah lagi nonton TV atau lagi ngobrol gitu, tiba-tiba mereka berdua tuh denger kayak suara gedebrak, kayak suara sesuatu kayak commotion gitu loh di bangunan di mana tempat si Satomi ini lagi tidur siang. Terus mereka buru-buru lah cari tahu ada apa itu, kenapa di janjian ada apa sama Satomi, karena cuma ada Satomi doang di bagian rumah sebelah situ. Pas nenek dan adiknya Satomi ini naik ke tangga, mereka kaget karena di tangga mereka lihat Satomi udah tersungkur dan tubuhnya penuh darah. Mereka shock banget dan mereka lihat ada seorang laki-laki dengan pisau yang baru aja menusuk Satomi. Mereka mau lari, adiknya berani ini. Adiknya berhasil nih lari, syung, dia langsung keluar rumah cari bantuan. Tapi neneknya karena udah tua, neneknya nggak bisa secepat adiknya si Satomi untuk lari. Akhirnya neneknya ketangkep sama si pembunuh ini dan dia ditusuk beberapa kali di tubuhnya. Dan untungnya si neneknya ini tuh masih sanggup kayak merangkak, ngeraih telepon rumah dan telepon polisi. Dia telepon kayak, tolong polisi, tolong kayak operator, kirim siapa aja ke rumah ke alamat ini, cucuku baru aja ditusuk. Setelah itu dia pingsan. Nah, si pembunuhnya ini tuh langsung cabut dari rumah ini. Kita nggak tahu dia keluarnya lewat pintu yang mana ya, tapi dia langsung lari dan dia tidak pernah ditemukan lagi. Sementara adiknya Satomi yang tadi berhasil kabur dari rumah, dia langsung pergi ke toko bunga dekat rumahnya dan dia minta pertolongan orang-orang yang ada di sana. Orang-orang rame untuk membantu si neneknya Satomi ya, karena waktu itu si nenek Satomi masih hidup ya, tapi dia pingsan. Jadi mereka membantu gimana caranya supaya nenek Satomi ini cepat-cepat diselamatkan. Mereka juga membantu supaya si Satomi cepat-cepat diselamatkan. Sayangnya saat ambulans datang bawa ke rumah sakit, Satomi dinyatakan sudah meninggal karena pendarahan. Nah, saat jenazahnya si Satomi ini diotopsi, kita bisa lihat ya, semua orang bisa lihat kalau ada sekitar 10 tusukan di badannya Satomi. Jadi ada di leher dan ada di dada. Nah, Satomi ini tuh ada DNA di kukunya ya. Jadi kemungkinan besar tuh dia nyakar si pembunuhnya ini. Dia berusaha untuk membela dirinya dia, dan dia nyakar dan ada sisa-sisa DNA di kukunya dia. Polisi menginvestigasi rumah tersebut. Ada, kalian tahu kan, ada kayak garis polisi, terus ditutup lah, semua orang nggak ada yang boleh masuk. Ini TKP. Polisi tuh menemukan di kamarnya Satomi itu ada alat pemutar musik, mungkin MP3 atau CD player, aku nggak tahu, yang pas diri denger, headsetnya pas dipakai tuh masih bunyi lagunya. Jadi berarti Satomi tuh buru-buru untuk melepas si pemutar musik ini untuk kabur. Terus mereka mikir kan, si polisi, kalau dia kabur dari kamarnya, berarti si pembunuh ini, si pelaku ini tuh masuk ke kamarnya Satomi. Lewat dari mana? Kok bisa nggak kedengeran dia masuk ke dalam rumah, naik ke atas tangga? Orang kalau naik tangga kan drap, ada bunyinya kan. Kok nenek sama adiknya Satomi bisa nggak denger apa-apa? Terus juga banyak sidik jari dengan darah di kamarnya si Satomi. Ada jejak kaki berdarah juga di kamarnya Satomi. Dan waktu Satomi divisum, untungnya tidak ada tanda-tanda pelecehan ya. Gue nggak bisa bayangin ya kalau udah dibunuh, dilecehin juga tuh trigger gue ya. Gue nggak akan pernah bisa mikirin gimana perasaannya keluarga dan terutama orang tuanya Satomi ya. Akhirnya polisi memintai keterangan dari adiknya Satomi dan juga neneknya Satomi setelah beliau sadar. Mereka ditanya, siapa sih orang ini? Gimana ciri-cirinya? Dibikin sketsa tuh kan sama polisi. Jadi mereka kasih tahu lah ciri-cirinya orang ini. Oh, rambutnya agak cepak jabrik-jabrik gitu, kulitnya putih, matanya sipit, terus di mukanya kayak ada bekas-bekas jerawat. Kira-kira orangnya awal umur 20-an, badannya juga lumayan berisi. Polisi kayak bingung kan, ini general banget ya, kayak ini general banget ciri-cirinya. Tapi mereka berusaha lah untuk cari siapa sih yang mirip kayak gini. Mereka berusaha untuk nyari lewat sidik jari ya, tapi masalahnya sidik jari dari DNA yang mereka temukan di tubuhnya Satomi dan di kamarnya Satomi, polisi nggak bisa berbuat banyak karena kan DNA tuh cuma ada di database polisi kalau orang tersebut tuh pernah melakukan tindak kriminal sebelumnya. Dan dengan polisi nggak bisa menemukan apa-apa di database, berarti kan orang ini tidak pernah melakukan tindakan kriminal sebelumnya. Kasus ini akhirnya jadi high profile banget. Semua orang takut karena
tempat tinggalnya Satomi ini tuh sebenarnya relatif aman ya. Biasanya nggak ada tindakan kriminal di daerah tersebut. Sekarang semua orang jadi awas semua, terutama mereka yang punya anak perempuan. Mereka nggak boleh pergi sendirian, nggak boleh pergi sampai malam. Jangan sampai lah orang ini menargetkan anak-anak perempuan mereka. Kota tersebut juga jadi heboh ya. Berita ini kemana-mana. Orang tuanya Satomi diwawancarai dari berbagai macam media. Ada dari TV, dari majalah, koran, segala macam. Mungkin kalau zaman dulu ada YouTube sama podcast, YouTuber sama podcaster pada datang ke rumah orang tuanya Satomi. Dan di setiap wawancara itu, terutama di wawancara TV ya, orang tuanya Satomi itu selalu ngelihat ke arah kamera dan memohon kepada pembunuhnya. Tolong kasih tahu siapa kamu, ini anak kita, tumpuan harapan kita. Kita udah berupaya semaksimal mungkin supaya kita bisa ngasih dia kehidupan yang layak, sekolahin dia, kita bahkan nabung buat kuliah dia. Dia punya cita-cita yang besar dan kamu ngambil itu semua dari dia. Kamu ngambil itu semua dari kita. Dan saking desperate-nya ya, orang tuanya Satomi itu sampai mereka mengeluarkan uang 3 juta yen yang mereka tabung buat kuliahnya Satomi untuk dikasih buat sayembara. Jadi siapapun yang bisa ngasih informasi tentang keberadaan pembunuhnya si Satomi ini, mereka akan kasih semua 3 juta yen cash. Kasus ini juga dibuka sebesar-besarnya, dibuka selebar-lebarnya. Polisi akhirnya mulai benar-benar detail ya untuk cari tahu, untuk mencari barang bukti apa yang bisa mereka dapatkan dari TKP. Semakin hari semakin lama semakin banyak barang bukti yang mereka temukan. Nah, masalahnya semakin banyak barang bukti yang mereka temuin, semakin luas juga dong cakupan mereka. Nah, semakin luas tersebut, semakin susah polisi untuk mengerucutkan siapa pelakunya, siapa orangnya. Akhirnya malah jadi ngambang gitu loh. Kan biasanya kalau semakin spesifik, semakin mudah ditemukan kan pelakunya. Tapi ini karena semakin melebar ya, semakin susah ditemuinnya. Mereka nemuin ukuran sepatu, mereka nemuin merek sepatunya, mereka udah nemuin gimana, kira-kira dari mana dia masuk dan keluar. Dan parahnya, polisi mendapatkan kira-kira 40.000 orang yang berpotensi menjadi tersangka. 40.000, itu banyak banget loh. Gak cuma itu, bahkan polisi dari Jepang seperti yang aku bilang di awal, mereka ngundang FBI, mantan FBI, yang mana dulu pernah bekerja di BAU, atau Behavioral Analysis Unit, di mana mereka mempelajari perilaku seseorang, perilaku pembunuh, perilaku tindak kriminal, dari Amerika langsung. Beliau diundang untuk membantu kepolisian, ngasih seminar, ngasih kayak gimana caranya untuk menangkap orang ini, tapi juga tetap aja nggak menghasilkan apa-apa. Tapi satu hal yang bisa ditangkap sama si orang FBI ini adalah pembunuhannya Satomi ini adalah pembunuhan yang direncanakan. Dan kemungkinan besar pembunuhan ini ditrigger karena sesuatu. Jadi orang ini awalnya tadinya ngeliat Satomi kayak biasa aja, tapi karena ada sesuatu yang men-trigger dia, akhirnya dia berencana untuk membunuh Satomi. Banyak banget orang yang membahas ya, internet sleuth, orang-orang bikin konspirasi teori. Di internet banyak banget pembahasan tentang si Satomi ini. Siapa kira-kira pembunuhnya? Apakah ini pekerjaan orang dari dalam rumah atau dari luar rumah? Kok bisa neneknya sama adiknya nggak dengar ada orang masuk? Kok bisa ini, bisa itu? Mereka bikinlah teori-teori di kepala mereka. Bahkan ayahnya Satomi juga sampai bikin blog supaya tuh orang tuh nggak ada yang pernah lupa sama kasusnya Satomi. Di-up terus supaya orang inget terus tentang Satomi, supaya orang tuh kayak ngebahas terus. Kalau misalnya orang ngebahas terus tuh kan kayak mendesak polisi untuk menyelesaikan kasus ini, menguak kasus ini. Sebenarnya aku yakin pasti ayahnya agak kesel juga, kok bisa sih kalian tuh polisi kok nggak berhasil menangkap siapa pelakunya. Dan bahkan ayahnya Satomi ini udah bikin sampai 400 postingan di blognya, di mana 200 postingan itu related sama kejadiannya pembunuhannya Satomi ini, tapi tetap nggak berhasil. Nggak ada yang datang dan akhirnya memberikan info atau sedikit pun detail yang mungkin bisa melancarkan investigasi pembunuhan Satomi. Nah, sampailah akhirnya kita di tahun 2018, tepatnya di bulan April. Jadi polisi itu dapat telepon dari seorang pekerja konstruksi, di mana pekerja itu tuh cerita lapor kalau dia tuh berantem sama pekerja konstruksi lainnya, rekan yang lainnya. Jadi mereka berantem terus gelut gitu ya. Nah, akhirnya polisi datang. Nah, masalahnya pas polisi datang tuh mereka udah baikan. Tapi tetap dong polisi, oke, walaupun kalian udah baikan, tetap kalian ikut ke kantor polisi. Kita mau nyelesain ini dan kita mau ambil statement. Akhirnya mereka berdua datang ke kantor polisi dan salah satu pekerja tersebut
pekerja yang bukan yang nelfon polisi ya, bukan yang lapor polisi ya, itu namanya adalah Manabu Kashima. Jadi akhirnya si pekerja yang nelfon polisi sama si Kashima ini masuk ke kantor polisi, mereka diambil statement dan tibalah saatnya mereka diperiksa sidik jarinya. Tiba-tiba alat sidik jarinya ini nge-trigger sesuatu saat dia ngecek sidik jarinya Kashima. Polisi buka dan ternyata sidik jarinya Kashima ada di database yang mana related sama kasus pembunuhan Kitaguchi Satomi. Apakah dia? Mungkinkah dia? Bisakah dia? Sebenarnya ngambil sidik jarinya itu nggak gampang ya. Si Kashima ini awalnya agak defensif, agak nggak mau dimintain sidik jarinya. Terus polisi kayak, kenapa nggak mau? Kamu dulu kriminal ya? Kamu banyak kesalahan ya dulu ya? Akhirnya karena mau nggak mau, ya udahlah Kashima kasihlah sidik jarinya. Dan itu adalah awal kehancurannya. Karena polisi akhirnya nemuin sidik jarinya si Kashima ini sama dengan sidik jari yang ada di TKP pembunuhan Satomi, akhirnya mereka minta warrant, surat izin dari pengadilan untuk meminta sampel DNA-nya si Kashima, aku mau ngomong Satomi, si Kashima. Mereka datang, terus Kashima kira dengan tidak ikhlas, dia kasih DNA-nya, sampel DNA-nya, rambutnya, salivanya, dan lain-lain. Dan ternyata 99,7% cocok dengan DNA yang ada di kukunya Satomi. Dan setelah diselidiki lagi ya, ternyata Kashima ini tuh tinggal di Ibeshi, Yamaguchi, 100 km dari Hiroshima. Polisi juga ngebandingin ya sketsa sama foto, sama fisiknya si Kashima ini dan nggak banyak yang berubah. Karena polisi berhasil mengumpulkan semua barang bukti tersebut, akhirnya Manabu Kashima ditangkap. Manabu Kashima ditangkap, diinterview sama polisi, interogasi segala macam, dan dia menceritakan semuanya. Jadi siapa sih Manabu Kashima ini? Jadi pria ini tuh lahir di Shimonoseki, prefektur Yamaguchi tahun 1983. Dia itu anak yang relatif pendiam dan gak banyak tingkah. Setelah lulus SMA, dia kerja di sebuah perusahaan logam, di mana dia adalah pegawai yang disiplin, selalu datang tepat waktu, gak pernah absen. Kita kerja pasti ada minta absen, atau izin, libur, segala macam. Enggak, dia selalu datang tiap hari, 24/7. Oke, nggak 24/7 juga dia kerjanya. Cuma dia datang tiap pagi, datang tiap hari, selalu disiplin, selalu tepat waktu, selalu kerja mulai jam 9. Mungkin dia datangnya jam setengah 9. Mungkin kerjanya selesainya jam 5, dia pulangnya jam setengah 6 apa jam 6. Pegawai teladan. Tapi pada suatu hari, tanggal 4 Oktober 2004, dia tiba-tiba bangunnya kesiangan. Mungkin alarm HP-nya nggak nyala, mungkin jam bekernya nggak nyala, atau mungkin dia semalam begadang, kita nggak tahu ya, main FIFA atau apa. Dibangun kesiangan, bukannya buru-buru dia pergi ke kerja, dia malah ngolet-ngolet aja di atas kasur, dia diam gitu kan. Dia takut dimarahin sebenarnya sama bosnya. Padahal cuma sekali kesalahan, aku yakin juga bosnya pasti akan ngerti lah, apalagi dia selama ini adalah pegawai yang sangat disiplin. Tapi enggak, dia ngolet-ngolet aja, diam aja di atas kasur, dan akhirnya memutuskan tuh, oke, hari ini gue nggak masuk, mungkin gue nggak akan masuk selamanya ke tempat kerja tersebut. Dan hal tersebut tiba-tiba menimbulkan kebencian sama pekerjaannya. Tiba-tiba dia nggak mau kerja lagi, kan aneh gitu ya. Terus dia akhirnya ide sendiri, mau traveling ke arah timur. Akhirnya keesokan harinya si Kashima ini berbekalkan pisau lipat, kompas, dia naik motor pergi ngeng ke rumah temannya. Katakanlah nama temannya nih Alex ya, dia ketok-tok, "Assalamualaikum Alex," gitu. Alex buka, "Oh iya kenapa?" gitu. "Ini aku mau nitip uang 50.000 yen, sekitar 6 juta rupiah. Jadi aku tuh nih mau traveling ya. Jadi kalau suatu saat aku butuh uang ini, aku akan hubungin kamu tolong kirimin ke aku, atau mungkin aku akan ke rumah kamu untuk ambil uang ini." Nah kira Alex kayak oke gitu, dia ambil uangnya dan akhirnya pergilah si Kashima ini ke arah timur, ke arah si Hiroshima ini. Buat kalian yang belajar sejarah dulu waktu sekolah, atau mungkin kalian jurusan IPS, kalian tahu kan kalau Hiroshima adalah kota pendidikan. Jadi banyak banget sekolah di situ. Dan sampai di Hiroshima, si Kashima ini nongkrong di depan salah satu SMA gitu kan. Dia nongkrong aja. Tiba-tiba dia mikir, kan gue udah gak kerja nih, gue gak tahu mau ngapain. Gimana kalau gue bertindak kriminal aja? Gimana kalau gue melakukan perbuatan asusila? Gimana gue perkaos salah satu pelajar di sini? Dia pikir kayak gitu kan, kurang ajar tuh, emang sakit itu orang. Dan tiba-tiba dia ngelihat Satomi keluar dari pintu gerbang sekolahnya, jam pulang sekolah nih. Dia naik sepeda ngeng gitu. Tiba-tiba si Kashima ini tertarik. Akhirnya ikutin nih Satomi ke rumahnya. Dia tunggu saat yang tepat, pas udah situasi udah aman, tenang, kira-kira nggak ada yang bakal nangkep dia. Dia masuklah ke rumah Satomi.
Dia masuk, dia naik tangga pelan-pelan, dia masuk ke kamar Satomi, dan dia bilang ke Satomi, buka bajumu, kalau enggak aku akan ngapa-ngapain. Kalau enggak aku akan bunuh kamu. Untungnya Satomi ini gercep ya, awalnya dia berhasil untuk kabur, dia sempat gelut dikit, dia kabur dari kamarnya, tapi dia jatuh di tangga. Dia jatuh di tangga, Kashima mau nyeret balik si Satomi ini ke atas, mau naik lagi. Satomi berontak, mereka gelut-gelut lagi, dan akhirnya Kashima menusukkan pisaunya ke tubuh Satomi 10 kali ke dada dan leher. Udah gitu dia masih victim blaming ya. Dia bilang ke Satomi nih, ini Satomi posisinya udah sekarat, dan dia bilang, harusnya kamu gak melawan. What? Dan sebenarnya Kashima ini bukan yang bodoh juga, dia tahu kalau dia salah. Akhirnya dia panik, dia kabur ke Tokyo, dia ngetem di Tokyo 5 hari, dan akhirnya dia menghubungi temannya. Ingatlah 50.000 yen yang gue titipin ke lo, boleh tolong kirimin gak? Gue tinggal di sini, bla 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 bla. Akhirnya temannya ngirimin uang 50.000 yen itu. Kashima pakai uang 50.000 untuk bayar akomodasi selama dia ada di Tokyo, dan dia balik lagi ke Yamaguchi. Setelah hari itu dia pindah ke perusahaan konstruksi, dia kerja di situ, disiplin lagi, nggak pernah telat, nggak pernah absen. Dia jadi pegawai teladan di situ, dan dia juga ngontrak suatu rumah gitu, suatu tempat apartemen. Dia masih simpen tuh pisau lipatnya yang dia pakai untuk membunuh Satomi, kayak untuk pengingat dia, kayak jangan kayak gini lagi. Akhirnya dia menjalani hidupnya seperti biasa sampai tahun 2014. Tiba-tiba si Kashima ini ingat sama apa yang dia lakukan ke Satomi. Waktu itu udah zaman internet, udah melebar ya, orang udah semuanya pakai internet. Dia googling tentang, nggak Google ya, aku nggak tahu ya di Jepang tuh pakainya apa sih, Bing ya atau Internet Explorer ya, aku nggak tahu. Pokoknya dia Google tentang kasusnya Satomi, dan dia langsung panik. Perasaan bersalah dan takut dan bingung waktu dia habis bunuh Satomi itu kayak muncul lagi gitu loh ke otaknya dia. Dan sampailah akhirnya tahun 2018 dia berantem sama rekan kerjanya, dan itulah awal di mana Manabu Kashima bisa ditangkap. Nah, waktu ditangkap, Kashima ini mengaku dia sangat lega karena selama ini dia berlari-lari kan. Dia panik, dia takutan sendiri karena dia tahu dia salah, dia melakukan suatu tindakan kriminal. Terus polisi nanya dong, kamu takut kan selama ini? Terus kamu lega udah ditangkap, terus kenapa kamu lari? Dan Kashima menjawab, iya abis aku masih senang hidup bebas di luar. Untungnya dia dijatuhi hukuman seumur hidup, jadi dia nggak bisa keluar lagi dari penjara. Kayaknya nggak ada parole juga ya, nggak ada pembebasan bersyarat juga, semoga. Jadi itulah akhir dari cerita pembunuh Manabu Kashima. Pembunuh impulsif ya. Aku nggak tahu apa yang men-trigger si Kashima ini. Mungkin dia tiba-tiba merasa marah, atau mungkin dia merasa kayak dia capek bekerja, atau apapun itu. Aku kurang bisa nemuin backgroundnya si Kashima ini ya, tentang keluarganya. Mungkin dia dulu pernah di-abuse waktu dia masih kecil, atau mungkin ada sesuatu yang terjadi waktu masih kecil sehingga itu men-trigger dia untuk membunuh si Satomi atau merencanakan tindakan asusila ke Satomi. Gimana nih menurut kalian? Kenapa Kashima itu menargetkan Satomi? Kenapa Kashima, seorang pekerja yang disiplin, nggak pernah neko-neko, selalu kerja, selalu datang paling awal, selalu nggak pernah absen, nggak pernah ambil libur, tiba-tiba kayak udah, apakah dia burn out? Dan kenapa Satomi gitu loh? Anak yang keluar dari sekolah tuh kan banyak, yang naik sepeda kayak Satomi kan juga pasti banyak. Kenapa Satomi? Komen dong di bawah. Dan kalau kalian suka cerita hari ini, jangan lupa kalian like dan komen di bawah gimana pendapat kalian menurut cerita hari ini. Stay safe, sehat selalu, dan sampai ketemu di video aku selanjutnya. Bye!